Stellar Transformations, episode 194. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di planet Daun Merah, galaksi aliran perak, markas besar sekolah pedang giok terletak di markas besar itu terletak di atas 96 tingkat anak tangga, setiap tingkatnya dihuni oleh beberapa murid tingkat abadi emas. Saat ini, di luar pintu masuk aula utama, dua barisan rapi murid elit yang berjumlah hampir beberapa ratus orang berkumpul. Kedua barisan ini berlanjut dari dinding halaman dan ke plaza sekolah di bawahnya. Setiap murid memasang wajah gembira dengan senyum cerah sambil memandang sosok di puncak kedua pilar. Sosok itu adalah guru besar mereka yang dihormati, Yu Qingzi. Tepat di bawah guru besar itu terdapat 4 murid langsung sang guru yang telah mencapai tahap abadi emas tingkat 9. Kemudian datang para abadi emas tingkat 8 generasi ketiga, sementara murid-murid generasi keempat menunggu di bawah. Guru bela diri, Saudara Yu Dian telah memberikan jasa besar bagi sekolah pedang giok kita. Dia telah membuat semua murid sekolah merasa bangga. Seorang pemuda, yang juga selalu tersenyum, berbisik kepada kepala sekolah di depannya. Kepala sekolah, Qingzi, juga tampak gembira. Memehayamem, Kaisar Yu sendiri yang memberitahuku tentang kabar gembira ini. Sepertinya murid, Yu Dian, benar-benar telah memenuhi harapanku dan sepenuhnya menghormatiku sebagai kepala sekolahnya. Seorang pria paruh baya juga tertawa dan berkata, kemampuan Yu Dian dalam manajemen, penulisan, dan komunikasi sungguh luar biasa. Rentetan pujian mereka yang tak henti-hentinya terinterupted oleh suara salah satu murid generasi ketiga. Patriark, Paman Yu Dian telah tiba. Semua ahli di aliran pedang giok menoleh untuk melihat anak tangga paling bawah yang berjarak cukup jauh. Sebagai praktisi abadi, penglihatan mereka jauh lebih hebat daripada manusia biasa. Mereka melihat Yu Dian, dengan senyum tipis, melompat menaiki tangga seolah-olah pria itu sedang berjalan santai di tanjakan 70 derajat. Saat pria itu lewat, murid-murid dari setiap generasi membungkuk hormat kepada sosok perkasa ini, yang mereka hormati. Mendapatkan sambutan meriah bak pahlawan adalah sesuatu yang belum pernah dinikmati oleh murid lain dari aliran pedang giok. Lapisan demi lapisan bangunan menjadi kabur akibat langkah kaki pria itu, tak lama kemudian ia sampai di area di depan kepala sekolah, Yu Qingzi. Murid Yu Dian memberi salam kepada kepala sekolah. Yu Dian berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat dengan gaya salam tradisional Tiongkok kepada Yu Qingzi. Guru sekolah itu menggunakan kedua lengannya untuk menopang Yu Dian dari posisi berlututnya. Sang guru memasang ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Nah, Yu Dian, kau telah mencapai kesuksesan spektakuler lainnya dengan perjanjian perdagangan kali ini dengan alam iblis dan Yang Mulia, Kaisar Yu. Dengan kesuksesanmu, kau telah memperoleh lebih dari yang diharapkan Yang Mulia, dan telah mendapatkan pujian serta perhatiannya. Kau pasti sedang menapaki tangga menuju posisi paling menguntungkan untuk melayani Kaisar Yu." Mendengar ucapan itu, Yu Dian tak kuasa menahan kegembiraan dalam hatinya. Ia tahu bahwa pencapaiannya terbatas saat bekerja untuk guru aliran pedang giok, sedangkan bekerja untuk Kaisar Yu, seorang ahli puncak di seluruh alam abadi, memiliki masa depan yang lebih cerah. Pujian sekecil apapun dari Kaisar Yu dapat memberinya manfaat yang tak terbatas. Para murid lainnya semuanya membungkuk, seraya berseru, "Selamat, saudara seperjuangan, selamat, paman seperjuangan." Suara mereka bergema di alun-alun. Wajah semua murid berseri-seri dan penuh senyum. Mereka tahu bahwa, meskipun kekuatan Yu Dian satu tingkat lebih rendah daripada generasinya, dengan kejadian terbaru ini, Yu Dian telah naik ke posisi yang lebih tinggi. Mengetahui apa yang ada di benak banyak orang, Yu Dian membungkuk lagi dan berkata dengan nada rendah hati, "Guru, ini hanyalah desas-desus dan omong kosong." Merupakan kebahagiaan terbesar murid ini untuk sering berada di sisi guru. Senyum gurunya semakin lebar, dan menepuk bahu Yu Dian. Manusia harus selalu berusaha mencapai tempat atau kemajuan yang lebih besar. Bagi seorang muridku untuk bekerja bersama Kaisar Yu akan membawa kebanggaan yang lebih besar bagi guru. Pelajaran ini, murid ini telah menerima apresiasi. Yu Dian membungkuk lagi. Gurunya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh,
lalu memberi isyarat, "Cukup, jangan berdiri di luar dan mengobrol. Kita akan memulai pestanya." Demikianlah pesta perayaan dimulai di aula utama sekolah Pedang Giok. Kursi kehormatan diduduki oleh Yudian, saat satu demi satu para pemberi ucapan selamat datang untuk minum dan merayakan pencapaian Yudian. Tak lama kemudian matahari senja terbenam di cakrawala, dan bintang-bintang memenuhi langit. Baru larut malam, para murid mulai bubar, dan di tengah keriuhan dan perpisahan bahagia dari sesama murid, Yudian akhirnya kembali ke kediamannya. Larut malam, ketika bintang-bintang terlihat jelas dalam pantulan kolam halaman kediaman Yudian, ekspresi gembiranya pun sirna. Beberapa saat yang lalu, sorak-sorai meriah dari aula utama telah mereda, hanya keheningan yang tersisa di kediaman itu, barulah Yudian duduk tenang. Ekspresinya menunjukkan tekad yang dingin. Suaranya, bisikan tanpa suara, adalah pesan untuk dirinya sendiri, "Muridku tersayang, Yan Gao. Awalnya gurumu ingin kau mengambil alih posisiku di planet daun merah ini, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan dibunuh oleh seorang pendekar pedang abadi. Dalam 10 tahun ini, gurumu telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu Kaisar Yu dalam urusan perdagangan, dan belum sempat membalaskan kematianmu." Kilatan tajam dan mengancam muncul di mata elangnya. "Tetapi sekarang, gurumu telah berhasil menyelesaikan tugas itu, gurumu akan mengerahkan segala upaya untuk membalaskan kematianmu. Meskipun waktuku di galaksi aliran perak ini singkat, aku tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendammu." Yudian menoleh menghadap langit berbintang, membiarkan wajahnya diselimuti cahaya lembut yang menenangkan, namun di sisi lain, hatinya dipenuhi pikiran-pikiran yang berniat membunuh. Di pinggiran susunan teleportasi Ember Moon, pilar-pilar mineral dan biji berharga yang tertanam dalam posisi dan bentuk yang rumit mengelilingi platform melingkar selebar 10 meter. Di sekeliling platform terdapat ideogram dari figur-figur aneh yang terukir di platform tersebut. Pembuatan susunan teleportasi sangat sulit dan kompleks, tetapi pemeliharaan susunan ini sangat sederhana. Saat ini di Ember Moon, terdapat 3 susunan teleportasi semacam itu. Biasanya hanya ada beberapa lusin penjaga di susunan teleportasi, tetapi pada hari itu, lebih dari beberapa ratus orang memenuhi lahan di sekitar susunan tersebut. Di barisan terdepan dan paling dekat dengan susunan tersebut adalah tetua klan Yan, Yan Suo dan Yan Sufan, yang merupakan pemimpin klan yang baru terpilih. Kedua tetua klan berdiri dengan tongkat tegak lurus di depan barisan, menunggu dengan tenang suatu peristiwa yang tidak diketahui. Pemimpin klan berbisik kepada tetua di sebelahnya, "Katakan, kapan senior Yudian akan datang ke sini?" Alih-alih jawaban langsung, yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa yang tahu?" Pesan itu mengatakan hari ini, tetapi siapa yang tahu jam berapa? Kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah menunggu selama bertahun-tahun di bawah tekanan dari 2 keluarga besar lainnya, Liu dan Wang. Apa artinya menunggu sehari lagi dibandingkan dengan apa yang telah kita alami? Hari ini, senior Yudian akhirnya akan datang, dan bersamanya adalah harapan klan Yan kita. Yang pertama juga mengangguk setuju. Apa artinya sehari dibandingkan dengan tahun-tahun penantian itu? Sejak hari wafatnya leluhur agung mereka dan mantan pemimpin klan, keluarga mereka hidup di bawah tekanan dari klan lain. Meskipun pemimpin klan baru, Sufan, berhasil mencapai tahap abadi emas tingkat 1, keluarga mereka tidak mampu menandingi 2 keluarga besar lainnya dan para ahli mereka. Tentu saja, mereka harus tunduk di bawah kekuasaan keluarga lain, menekan pengaruh dan kekuatan mereka dari segala arah. Dalam keheningan yang menanamkan, ketika salah satu susunan teleportasi menyala dengan cahaya yang menyilaukan, setiap anggota dari lebih dari 100 pejabat Yan langsung memberi hormat dan membungkuk dalam-dalam, mengira pendatang baru itu adalah penyelamat mereka. Namun, dari pancaran cahaya itu muncul sosok pendek dan gemuk, yang tingkat kekuatannya hanya setara dengan level 2 immortal biasa. Pendatang baru itu tersentak melihat lebih dari 100 orang menyambutnya, dan mulai berkeringat dingin. Pemandangan itu sangat mengejutkannya, mengapa begitu banyak orang menyambut orang seperti dia. Melihat kurcaci bertubuh pendek itu, wajah lebih dari 100 pejabat tinggi itu berubah masam dan menatap tajam pendatang baru tersebut. Sufan memberi instruksi kepada seorang murid Yan di belakangnya, "Cepat, usir orang ini dari sini." Murid itu segera mengawal immortal tingkat 2 itu keluar dari tempat tersebut dan dengan cepat kembali untuk menunggu. Detik berganti menit,
lalu berganti jam. Tak lama kemudian matahari terbenam di cakrawala. Tepat sebelum pancaran cahaya senja terakhir terputus, salah satu dari 3 susunan teleportasi kembali menyala, dan semua anggota Yan yang hadir membungkuk dalam-dalam untuk menyambut para pendatang baru. Dari cahaya lembut yang menyilaukan, sekelompok 5 orang melangkah keluar dari susunan tersebut. Kekuatan kelima orang itu tidak dapat dirasakan oleh anggota panitia penyambutan manapun, yang berarti bahwa mereka semua setidaknya adalah immortal emas. Pada titik ini, tidak masalah apakah para pendatang baru itu bersama Yu Dian atau tidak, Su Fan tidak berani menyinggung individu-individu kuat ini. Seorang pemuda di antara kelima orang itu adalah yang pertama berbicara, suaranya terdengar di telinga semua orang. Di mana Yan Suo dan Yan Su Fan? Jawabannya datang tanpa ragu, yang ini namanya Yan Suo, ada di sini. Beberapa saat kemudian terdengar lagi, yang ini bernama Yan Su Fan juga hadir. Su Fan membungkuk lagi dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah kelima senior itu tergabung dalam kelompok senior Yu Dian? Kelima orang ini memang kelompok yang bersama Yu Dian. Yu Dian tahu bahwa pembunuhnya pasti sangat kuat, jadi untuk memastikan balas dendamnya tidak terganggu, dia membawa beberapa murid dan saudara seperjuangan untuk membantunya. Di antara mereka, yang terlemah adalah seorang immortal emas tingkat 7. Benar sekali, pemuda itu tampak seperti juru bicara kelompok tersebut. Nama saya Lu Chao, saudara seperguruan Yan Gao. Dengarkan baik-baik, orang ini adalah guru saya, Yu Dian. Pemuda itu menunjuk ke arah seorang pria paruh baya berwajah datar di sebelah kanannya. Kedua tetua dan lebih dari 100 pengiring segera membungkuk dan memberi hormat kepada sang guru. Dengan rendah hati kami memberi salam kepada Yang Mulia, Senior Yu Dian. Pemuda itu melanjutkan memperkenalkan yang lain, ini saudara seperguruanku, Heng Yu. Dia adalah murid paman seperguruanku. Dan dia adalah seorang immortal emas tingkat 9 yang sangat kuat. Kali ini, pemuda itu menunjuk ke seorang pemuda berkulit gelap. Saat dalam posisi membungkuk, hati kedua tetua klan Yan gemetar seolah-olah mereka telah disiram air es. Seorang immortal emas tingkat 9, ya, itu sosok yang luar biasa. Para tetua memimpin lebih dari 100 anggota panitia penyambutan untuk membungkuk dan memberi hormat kepada tokoh berpengaruh lainnya. Dengan rendah hati kami menyambut Yang Mulia, Senior Heng Yu. Pria yang dimaksud hanya mengangguk sedikit seolah-olah sedang melihat semut. Kali ini, dia datang hanya demi paman bela dirinya, untuk memberi pamannya pengakuan, harga diri, jika tidak, mengapa orang seperti dia datang ke planet terpencil dan kumuh seperti ini. Pendahuluan itu berlanjut, ini adalah saudara seperguruanku, Feng Lian, yang merupakan seorang immortal emas tingkat 8. Seorang immortal emas level 8. Bagi para tetua ini, para pendatang baru ini jauh lebih unggul dari mereka. Dengan rendah hati kami memberi salam kepada Yang Mulia, Senior Feng Lian. Keduanya kembali membungkuk dengan hormat. Orang ini adalah saudara seperguruanku, Heng Feng, yang bersama Feng Lian dan aku, adalah murid langsung dari guru kami, Yu Dian. Dia juga seorang immortal emas tingkat 8. Astaga, immortal emas level 8 lagi. Kedua tetua itu, sekali lagi, membungkuk dan memberi hormat, dengan rendah hati kami memberi salam kepada Yang Mulia, Senior Heng Feng. Dan terakhir, aku sedikit lebih lemah di tingkat 7, di tahap abadi emas. Lu Chao tertawa, seolah bercanda sendiri. Di masa depan, jika ada hal mendesak, aku bisa membantumu menghubungi guruku. Lu Chao ini jelas seorang agen, namun demikian, ia adalah agen abadi emas tingkat 7, sehingga kedua tetua itu sekali lagi membungkuk hormat kepada pembicara. Bersama para pendatang baru, mereka memimpin kelompok itu langsung ke rumah klan Yan. Di dalam aula utama klan Yan, di kepala aula klan, duduk Yu Dian di kursi tuan rumah. Di kursi di kedua sisi pria itu adalah Heng Feng, Feng Lian, Lu Chao, dan Heng Yu. Di area pengunjung tengah adalah Yan Suo, Su Fan, dan seorang pria tua dengan rambut dan janggut hijau pucat. Su Fan membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan nada rendah hati, sesuai perintah Anda, Senior Yu Dian, kami telah secara diam-diam mengamati klan Wang dan klan Liu. Orang ini adalah tamu kehormatan klan kami, yang kata-katanya teguh dan jujur. Darinya, kami memperoleh informasi penting. Yu Dian menyipitkan matanya, cahaya aneh berkedip-kedip dari dalam. Bicaralah. Su Fan melirik pria tua itu,
dan pria tua berambut hijau pucat itu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Senior, sekitar 10 tahun yang lalu, seorang tamu kehormatan misterius diundang ke klan Liu. Tamu kehormatan ini memiliki kekuatan yang tak terukur dan memiliki iblis tingkat 8 sebagai pengawalnya. Bahkan patriark dan para tetua klan Liu pun tak kuasa untuk mengunjungi tamu ini. Yu Dian melirik ke arah Su Fan. Katakan, apakah ada sesuatu yang aneh dari klan Wang? Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tidak ada hal aneh yang terlihat dari klan Wang. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan khusus yang muncul. Tamu kehormatan keluarga Liu ini adalah tersangka yang paling mungkin. Seperti yang dikatakan senior sebelumnya, kakak tertua saya, Yan Gao, belum pernah menyinggung ahli yang berpengaruh sebelumnya, jadi kemungkinan besar tindakan itu muncul dari perseteruan keluarga antara keluarga kami dan klan Liu. Cangkir porselen di tangan Yu Dian pecah seperti es tipis, teh panas mendidih menyembur keluar. Tanpa terpengaruh oleh cipratan minuman panas di tangannya, ia membanting tinjunya ke meja samping kursi, yang roboh seperti istana kartu. Gerakan tiba-tiba itu membuat kedua tetua klan Yan dan tamu kehormatan gemetar ketakutan. Yu Dian menatap tajam pria tua berambut hijau pucat itu. Anda bilang, tamu kehormatan klan Liu. Dengan ekspresi datar dan suara dingin, Yu Dian memberi instruksi, bawa tamu kehormatan ini kembali ke kediamannya, dan berikan saya informasi apapun tentang tamu kehormatan klan Liu ini. Ini adalah masalah yang akan saya tangani sendiri. Itulah jawaban yang sangat ingin didengar oleh para tetua Yan. Tentu saja, senior Yu Dian. Hanya bintang-bintang yang menerangi langit. Di tengah badai es yang menusuk tulang, 5 sosok menunggangi angin melintasi kota Yansan. Lu Chao tertawa geli, guru, tamu kehormatan klan Liu ini benar-benar sosok yang menarik. Sejak bertemu para tetua keluarga Liu, tamu tersebut menjalani pelatihan tertutup dan belum keluar selama 1 dekade. Yang paling berkuasa di antara kelompok itu, Heng Yu, mencibir, ini lebih baik. Kita tidak perlu mencari di setiap sudut planet ini untuk menemukan orang ini. Yang harus kita lakukan hanyalah pergi ke sana dan menangkap orang ini secara langsung, entah sebagai sandera atau sebagai pembunuh, aku akan tetap membunuhnya. Sembari kedua praktisi bela diri itu berbincang-bincang, Yu Dian bergumam pada dirinya sendiri, tamu terhormat klan Liu ini. Aku punya firasat bahwa kematian muridku, Yan Gao, pasti ada hubungannya dengan tamu ini. Meskipun gumaman Yu Dian sangat pelan, namun para sahabatnya adalah immortal dengan indera yang tajam, sehingga secara alami mereka dapat mendengar monolog Yu Dian. Guru, yakinlah, dengan kami berlima, orang itu sudah pasti mati. Kecuali lawannya adalah ahli tingkat kaisar immortal, mereka tidak akan selamat. Ditambah lagi, saudara seperguruan Heng Yu bukanlah immortal emas tingkat 9 biasa, melainkan immortal pedang dengan kekuatan serangan terkuat di antara para immortal. Bahkan jika lawannya adalah immortal mistik tingkat 1, lawannya tidak akan baik-baik saja. Muridnya, Feng Lian, tersenyum meyakinkan padanya. Murid-murid bela diri lainnya tertawa mengejek mendengar hal itu. Sebagai murid dari aliran pedang giok, para praktisi pedang abadi memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih besar daripada praktisi abadi tingkat biasa yang setara. Siapapun dia, kita harus tetap waspada. Wajah Yu Dian berubah menjadi ekspresi yang sangat serius. Apakah kalian semua sudah lupa apa yang dikatakan ketua klan Yan yang baru terpilih? Yan Gao yang telah mencapai tingkat 7 sebagai pendekar pedang emas abadi terbunuh dalam 1 tebasan pedang. Seketika yang lain terdiam, senyum ramah keempat teman lainnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. 1 tebasan pedang, seorang immortal pedang emas level 7 terbunuh dalam 1 tebasan. Serangan tunggal itu pasti tidak sesederhana yang dikatakan. Lu Chao tertawa terbahak-bahak. Guru, aku tidak akan percaya orang itu adalah seorang immortal mistik. Apalagi immortal mistik yang seenaknya membunuh immortal emas sebagai hiburan. Rekan seperjuangannya, Hang Feng, juga ikut tertawa mendengar ide konyol ini. Haha, benar sekali. Seorang kaisar abadi sampai harus berurusan dengan dewa emas. Apa-apaan itu? Dengan luapan emosi kedua orang itu, suasana tegang di dalam kelompok langsung sirna seperti kabut di pagi hari. Mereka melanjutkan perjalanan dengan santai dan penuh sukacita. Tak seorang pun dari mereka percaya bahwa seorang ahli tingkat kaisar abadi akan datang ke planet terpencil seperti bulan ember untuk berurusan dengan seorang abadi emas.
Itu benar-benar tidak masuk akal. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mustahil. Yu Dian juga menertawakan ide itu. Haha, itu sudah cukup. Mari kita pergi ke taman bambu ini untuk mencari tamu kehormatan bernama Qin Yu. Tentu saja, semua orang harus bertindak sesuai rencana di mana kita menyerang secara bersamaan menggunakan teknik pedang rantai 5 titik. Kita tidak boleh lengah. 4 murid generasi ketiga lainnya pun menegaskan. Ya, guru, ya, paman bela diri. Dengan itu, kelompok tersebut melesat menjadi pancaran energi bola pedang emas, dan langsung menghilang di ruang udara tepat di luar kota Yansan. Sementara kelompok itu mengobrol dengan riang, di dalam taman bambu, kedua iblis, Suo Yan dan Zhang Yuan, sedang bersantai di bawah naungan pagoda tunggal sambil minum teh segar. Kedua penjaga itu tidak pernah meninggalkan halaman manor sejak Qin Yu pertama kali memasuki ruang kultivasi rahasia, yang berada di bawah tanah tempat mereka duduk di atas bangku batu. Salah satu dari dua penjaga laki-laki, yang dikenal sebagai Zhang Yuan, tersenyum tipis dan berbicara kepada rekannya perempuan, guru telah menjalani pelatihan tertutup selama 1 dekade. Aku ingin tahu di tahap mana guru sekarang berada. Suo Yan merenung pelan, tampak agak enggan. Mengingat sifat mistis dari jalan latihan guru kita, dalam 10 tahun ini, aku khawatir dia pasti telah melampaui kita. Kurasa dia seharusnya mampu membuka dunia lapisan kedua atlas, melepaskan ratusan Raja Iblis. Pada saat itu, kurasa kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk membantu tuanku dalam hal apapun. Mendengar itu, keduanya duduk dengan tenang di bangku mereka dalam keheningan, dan saat mereka sedang merenungkan urusan masing-masing. Pes, BOOM. Kantong udara berdensitas tinggi menghantam tunas bambu di sekitarnya, menyebabkan batang-batang bambu itu hancur diterpa angin kencang. Daun-daun bambu yang tak terhitung jumlahnya berserakan di ruang udara di atas taman dan perlahan melayang ke bawah. Sedetik kemudian, ruang di atas taman bergemuruh seperti guntur dan bergetar ke segala arah. Gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari segala arah menuju halaman taman. Sei, Sou, 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 Pelshei. Para pelayan dan penjaga taman terbelah dan tercincang oleh pembantaian brutal dari gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Darah, usus, dan organ dalam meledak menjadi tetesan kecil cairan berwarna merah tua yang jatuh seperti hujan, membasahi tanah dengan warna merah kusam. Tidak ada keheningan sedikit pun. Kekacauan memenuhi taman, penuh dengan tangisan memilukan dan jeritan putus asa para pelayan yang sekarat, sementara mereka yang diubah menjadi daging manusia dilewatkan melalui penggiling daging. Di antara tangisan sedih mereka terdengar lolongan mengancam dari gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, taman yang damai itu berubah menjadi neraka berdarah dengan tubuh-tubuh yang terpotong-potong dan sisa-sisa tubuh berlumuran darah yang berserakan di halaman. Di tengah kekacauan ini, sebuah tantangan menggema di langit. Qin Yu, keluarlah dan mohon ampun. Menyerahlah sekarang juga. Suara menggelegar itu bergema di langit di atas neraka, lalu muncul siluet 5 sosok di langit. Masing-masing berdiri di 5 titik utama filsafat tradisional Tiongkok dalam seni formasi apapun, kayu, api, tanah, emas, logam, dan air. Di pinggul atau punggung mereka terdapat gagang pedang. Dalam posisi mereka, tangan mereka membentuk segel tangan yang aneh di mana mereka berdiri seperti hakim ilahi yang menjatuhkan hukuman kepada semua orang.